Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 388, Garis Keturunan Manusia Beracun. Fang Lin benar-benar ingin memutar matanya. Siapa yang kau sebut monster? Kaulah monsternya. Seluruh keluargamu adalah monster, pikirnya. Tuan, jika tidak ada yang lain, saya akan melihat-lihat area lainnya, kata Fang Lin dan hendak meninggalkan ruang batu itu. Tetua berpakaian putih itu berkata dari belakang, kau masih punya satu kesempatan lagi. Keluarkan 2 item dan simpan satu saja. Mendengar ini, Fang Lin menoleh ke arah tetua berpakaian putih itu dan bertanya, jika aku tidak mengeluarkannya, apakah kamu akan merampokku? Tetua berpakaian putih itu membalas, tampak kesal, aku tidak akan merampokmu. Ini pilihanmu sendiri. Jangan berpikir 2 kali. Fang Lin tersenyum tipis, lalu melangkah keluar dari ruang batu. Pada saat berikutnya, Fang Lin muncul di ruang batu lainnya. Ruang batu ini benar-benar berbeda. Ruang ini dipenuhi dengan patung-patung berbentuk manusia dari berbagai macam figur, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu mengenakan jubah pemurni pil. Dari zaman dahulu hingga sekarang, jubah seperti itu tidak banyak berubah, sehingga mudah dikenali. Patung-patung itu ditempatkan secara acak di ruang batu. Ditambah dengan pencahayaan yang redup, tempat itu tampak menyeramkan pada pandangan pertama. Fang Lin mendongak, mengamati patung-patung itu dengan cermat sambil berjalan perlahan di antara mereka. Penatua berpakaian putih, seperti hantu, muncul di belakang Fang Lin. Tuan, tempat apa ini? Fang Lin bertanya, tanpa menoleh. Ada banyak warisan dan wawasan dari para ahli pemurnian pil kuno di sini. Apakah Anda bisa mendapatkannya tergantung pada keberuntungan Anda, kata tetua berpakaian putih itu. Mendengar ini, Fang Lin kehilangan sebagian besar minatnya. Sebagai seorang penguasa pil, dia tidak membutuhkan wawasan dari orang lain, yang baginya hanya terasa seperti pemborosan yang tidak berguna. Melihat kekecewaan yang tampak di wajah Fang Lin, tetua berpakaian putih itu hampir kehilangan ketenangannya. Anak ini memiliki kesempatan yang sangat bagus di depannya, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi kekecewaan seperti itu? Pikirnya. Tuan, apakah ada peluang lain di sini? Fang Lin bertanya. Penatua berpakaian putih itu melotot, tidakkah menurutmu warisan dan wawasan dari para pendahulu kita menarik? Fang Lin melengkungkan bibirnya, kurasa begitu. Tetua berpakaian putih itu benar-benar marah besar. Jika dia memiliki tubuh fisik, dia pasti akan memberi Fang Lin ceramah yang bagus. Ini adalah kesempatan yang diimpikan banyak orang. Mereka yang datang ke sini sebelumnya semuanya gembira, tetapi anak ini merasa tidak ada yang menarik di sini. Apakah dia gila? Pikir orang tua itu. Nak, jangan terlalu ambisius. Kesempatan di sini akan lebih dari cukup untukmu seumur hidup. Jangan salah menilai dirimu sendiri, tetua berpakaian putih itu menasihati dengan tegas, dengan nada penuh teguran. Fang Lin menyentuh hidungnya. Dia tidak tertarik dengan apa yang disebut warisan dan wawasan ini, tetapi tidak mudah untuk menjelaskan alasannya. Apakah dia akan langsung memberitahu lelaki tua itu bahwa dia adalah penguasa pil? Jadi, Fang Lin hanya bisa terus berkeliaran di antara patung-patung itu, melihat sekeliling dengan sabar. Tak lama kemudian, Fang Lin menemukan sebuah patung unik yang tersembunyi di sudut, terhalang oleh patung-patung lain yang lebih tinggi. Tanpa melewati patung-patung yang lebih besar, sulit untuk menemukan patung ini. Yang membuatnya unik adalah patung itu adalah patung seorang anak laki-laki muda yang tampak menyedihkan dan kurus. Patung itu penuh retakan, yang menunjukkan bahwa patung itu sudah ada di sana sejak lama. Fang Lin mengerutkan kening. Meskipun patung ini tampak biasa saja, sebagai seorang penguasa pil, intuisinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa patung ini berbeda dari patung-patung lain di ruangan itu. Tetua berpakaian putih itu juga melihat patung anak laki-laki itu dan tampak terkejut. Mungkinkah anak ini sudah tahu arti penting patung ini? Itu tidak mungkin, pikirnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Fang Lin terdiam cukup lama, menatap patung anak muda itu, lalu tiba-tiba bertanya, Tuan, apakah Anda tahu asal-usul patung ini? Tetua berpakaian putih itu terbatuk, tentang patung ini, yah, aku tidak begitu tahu banyak tentang asal-usulnya. Setelah berkata demikian, si tua itu mendongak, meski dia tidak percaya dengan perkataannya sendiri. Fang Lin berbalik dan menatap sekilas ke arah sesepuh berpakaian putih itu dengan ekspresi geli, lalu melangkah mendekati patung anak laki-laki muda itu.
Jika memang begitu, aku sendiri yang akan mencari tahu asal-usul patung ini. Sambil berbicara, Fang Lin duduk bersila di depan patung itu. Tetua berpakaian putih itu tampak terkejut, apakah bocah ini mencoba memahami rahasia patung ini? Wah, sebaiknya kau jangan mencoba menyelidiki patung ini. Bisa jadi berbahaya, tetua berpakaian putih itu memperingatkan. Fang Lin tidak mengatakan apapun dan terus melakukan apa yang disukainya. Tetua berpakaian putih itu mendengus, tidak lagi berusaha menghentikan Fang Lin. Dia siap menyaksikan Fang Lin mendapatkan balasan setimpal. Secara bertahap, Fang Lin membuka pikirannya dan secara aktif mencoba terhubung dengan patung tersebut. Saat pikiran Fang Lin menyentuh patung itu, ia tiba-tiba melihat pemandangan paling tragis yang dapat disaksikan seseorang seumur hidup. Sebuah kota kuno yang dipenuhi darah dan kematian. Yang bisa ia lihat di dalam kota hanyalah mayat-mayat. Di atas tembok kota ada seorang anak laki-laki berpakaian abu-abu, menatap kosong ke kejauhan. Di belakang anak laki-laki itu, tubuh-tubuh berserakan dalam bentuk yang mengerikan, wajah mereka hangus dan kematian mereka menyakitkan. Fang Lin berjalan mendekati tembok kota, menatap anak laki-laki itu dengan ekspresi rumit. Anak lelaki itu seperti merasakan sesuatu, lalu menoleh ke arah Fang Lin, namun sepertinya dia tidak bisa melihat Fang Lin. Detik berikutnya, Fang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuh anak laki-laki itu. Pada saat ini, Fang Lin dan bocah itu tampaknya menyatu menjadi satu, dan Fang Lin akhirnya mengetahui segalanya tentang bocah itu. Keluarga anak laki-laki itu memiliki garis keturunan langka yang diwarisi dari zaman kuno. Setiap generasi, akan ada seseorang yang garis keturunannya akan bangkit, berubah menjadi manusia beracun. Manusia beracun ini diresapi dengan racun mematikan, bahkan napas mereka pun beracun. Anak laki-laki itu adalah salah satunya. Namun, keluarga anak laki-laki itu telah menemukan cara untuk mengendalikan garis keturunan ini. Namun, ketika kekuatan di dalam kota kuno mendengarnya, mereka menginginkannya, ingin menggunakan garis keturunan ini untuk keuntungan mereka sendiri. Maka kekuatan-kekuatan itu pun bersatu, membantai klan anak laki-laki itu, dan menangkap beberapa anggota klan yang memiliki garis keturunan manusia beracun. Anak laki-laki itu, yang sedang bepergian, berhasil lolos karena keberuntungan belaka. Namun saat ia kembali ke kota kuno itu, yang ia lihat hanyalah pemandangan pembantaian, rumah leluhurnya hancur dan anggota klannya terbunuh. Pada saat itu, bocah itu hancur dan garis keturunan manusia beracunnya meledak sepenuhnya, mengubahnya menjadi manusia beracun yang mengerikan, membunuh semua orang di kota kuno itu. Sosok Fang Lin terbang keluar dari tubuh bocah itu, dan dia mendesah pelan. Dia juga orang yang menyedihkan, kata Fang Lin. Bab 389, Keterampilan Pemurnian Racun. Setelah itu, Fang Lin mengikuti anak muda itu dan menyaksikannya naik ke kekuasaan selangkah demi selangkah. Saat ia membenamkan dirinya dalam Tao Alkimia dalam menghadapi keputusasaan, akhirnya menjadi ahli pil. Selain itu, ia berhasil mengendalikan garis darah manusia beracun dengan kekuatan pil, yang mencegah wabah lebih lanjut di tahun-tahun terakhirnya. Akhirnya, anak laki-laki itu tidak meninggalkan keturunan. Ia meninggal dunia dengan tenang, setelah hidup hanya selama 2 abad, sementara banyak penyuling pil mengaguminya. Bagaimanapun juga, garis keturunan manusia beracun terlalu merajalela dan melawan kodrat. Meskipun bocah itu dapat mengendalikannya dengan sempurna, garis keturunan itu memperpendek umurnya. Dengan pencapaian anak itu, dia bisa hidup selama 4 atau 500 tahun. Namun, dia hanya hidup selama 200 tahun karena garis keturunan manusia beracun masih ada, tidak sepenuhnya dihilangkan. Akan tetapi, anak laki-laki itu tidak menikah dan tidak meninggalkan keturunan sehingga garis keturunan manusia beracun dianggap punah. Saat anak laki-laki itu menjadi Master Pil, dia menciptakan keterampilan pemurnian racun yang mengejutkan dan tidak konvensional. Keterampilan pemurnian racun disebut dengan mencampur ramuan-ramuan yang pada dasarnya beracun untuk memurnikan pil-pil yang tidak beracun. Ketika metode ini keluar, hal itu memang menimbulkan kehebohan besar di dunia pemurnian pil. Anak itu menarik perhatian semua orang untuk beberapa saat, kecerdasannya sungguh mempesona. Keterampilan memurnikan racun adalah sesuatu yang berada di luar akal sehat. Pada saat itu, banyak penyuling pil dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerimanya dan bahkan mengkritik bocah itu sebagai seorang bidat. Namun ketika anak laki-laki itu menunjukkan keahliannya itu di hadapan dunia, semua yang ragu menutup mulut mereka.
Keterampilan pemurnian racun membuka pintu baru bagi para penyuling pil dan mendorong Tao pil ke tingkat yang baru. Jika saja umur anak itu tidak begitu pendek, dia mungkin memiliki potensi dan bakat untuk menjadi penguasa pil dengan potensi dan bakatnya. Setelah kematian anak laki-laki itu, keterampilan pemurnian racun ini diwariskan kepada beberapa murid, tetapi mereka gagal meneruskannya, pada dasarnya kehilangannya. Mungkin di suatu tempat, kartu as ini masih ada, tetapi setidaknya untuk saat ini, tidak ada berita tentang keterampilan pemurnian racun. Jiwa Fang Lin kembali ke tubuhnya. Saat membuka matanya, matanya masih dipenuhi sisa-sisa keterkejutan dan perasaan rumit. Garis keturunan manusia beracun, iya. Seharusnya begitu. Fang Lin mengingat kembali sebuah kejadian di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Fang Lin baru saja mencapai posisi penguasa pil, dan seorang ahli pil racun yang terkenal kejam sedang secara keterlaluan memurnikan racun dengan manusia hidup. Akhirnya, ahli pil racun menciptakan sejenis manusia beracun dengan garis keturunan yang sangat beracun. Namun, ahli pil racun dimusnahkan oleh Istana Suci Pil dan orang-orang yang diracuni disingkirkan dengan benar. Sekarang, Fang Lin, melalui patung itu, menyaksikan perjalanan anak laki-laki itu dan mengaitkan leluhur anak laki-laki itu dengan orang-orang yang diracuni itu. Bagaimanapun, ada kemungkinan besar garis keturunan manusia beracun tidak mungkin berasal dari alam, melainkan buatan manusia. Dengan mengingat hal ini, ada sedikit hubungan antara bocah itu dan Fang Lin. Garis keturunan manusia beracun, iya. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua berpakaian putih itu terkejut ketika mendengar ini. Kamu sudah mengetahuinya. Fang Lin menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa skill pemurnian racun yang mengejutkan itu terkandung di dalam patung batu anak laki-laki itu. Sejujurnya, Fang Lin juga bisa mencapai keterampilan pemurnian racun ini, tetapi sangat terbatas. Beberapa zat yang sangat beracun sulit diterapkan. Namun, skill pemurnian racun milik anak laki-laki itu dapat memperlakukan semua orang secara setara. Tidak peduli jenis racun apapun, bahkan yang paling beracun di dunia, dapat digunakan dalam bentuk pil. Mungkin karena bocah itu sangat menderita karena garis keturunan manusia beracun, obsesinya dengan racun tak terbayangkan kuatnya, berniat untuk memberantas keberadaan racun di dunia. Bagi Fang Lin, keterampilan pemurnian racun memang sangat berharga. Keterampilan ini memungkinkan Fang Lin untuk mendekati penerapan racun dengan sempurna. Kemudian Fang Lin meletakkan tangannya di atas patung itu, mengangkat kepalanya untuk menatap wajah anak laki-laki itu. Jika masih ada jejak kesadaranmu yang tertinggal di patung itu, tolong berikan aku keterampilan pemurnian racun ini. Aku, seperti dirimu, berharap tidak ada lagi racun yang akan membahayakan orang-orang di dunia ini. Fang Lin berkata dengan tenang dengan kilatan cahaya di matanya. Bersenandung, patung itu tampaknya merasakan sesuatu. Retakan yang menutupi tubuhnya mulai melebar, menyebabkan pecahan-pecahan batu berjatuhan. Orang tua berpakaian putih itu terkejut saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa Fang Lin benar-benar bisa mendapatkan persetujuan dari patung anak laki-laki itu. Patung anak laki-laki itu tiba-tiba memancarkan dua cahaya terang dari matanya yang bertemu dengan tatapan Fang Lin. Pada saat ini, ia meneruskan keterampilan pemurnian racun. Ketika cahaya itu memudar, Fang Lin telah sepenuhnya menguasai keterampilan pemurnian racun dan telah mengukirnya di dalam hatinya. Patung anak laki-laki itu runtuh dengan suara gemuruh. Pada saat yang sama, bayangan samar seorang anak laki-laki yang kurus kering terbang keluar dari patung itu, melirik Fang Lin dan kemudian menghilang ke dunia. Fang Lin tersenyum halus, membungkuk sedikit ke arah gambar yang memudar. Kau layak mendapatkan rasa hormatku, pikir Fang Lin dalam hati. Sementara itu, di dalam Pil Pol Tower, Su Xiaotong juga menyelesaikan pembaptisan bakat. Dia, yang sudah sangat berbakat, sekarang memiliki bakat yang lebih tinggi untuk Tao of Pills, yang dapat menyamai para jenius dari tiga kerajaan tengah. Su Xiaotong keluar dari ruangan batu dan tiba di koridor yang panjang, sempit, dan gelap. Ada mural berwarna cerah di kedua sisi koridor. Seorang lelaki tua berpakaian putih mengikuti di belakang Su Xiaotong dan berkata kepadanya, karena kamu memilih buku-buku lama, kamu akan datang ke sini. Setiap mural menyimpan wawasan seorang Grandmaster Pil tentang Tao Pil. Mengenai seberapa banyak yang bisa kamu peroleh, semuanya tergantung padamu. Su Xiaotong mengangguk tanda mengerti. Kemudian dia menoleh untuk melihat lelaki tua berpakaian putih itu, wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu, Tuan, siapa Anda?
Wajah lelaki tua itu berkedut karena jengkel, dia sudah menjawab pertanyaan ini beberapa kali, apakah gadis kecil ini sengaja mempermainkannya. Di tempat lain, Zhao Shenkong muncul di aula kuno yang dipenuhi dengan prasasti batu peringatan. Setiap prasasti batu diukir dengan beberapa teks rahasia. Karena kamu memilih Tunku Pil, kamu akan berada di sini. Setiap lempengan batu mencatat sejenis alkimia kuno. Berapa banyak yang dapat kamu pahami? Itu akan tergantung pada tingkat pemahamanmu. Lelaki tua berpakaian putih itu muncul di belakang Zhao Shenkong, memberitahunya. Zhao Shenkong tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung duduk bersila di depan salah satu prasasti batu, berkonsentrasi memahami prasasti batu itu. Dalam sekejap, prasasti batu di hadapan Zhao Shenkong memancarkan cahaya terang, dan cahaya putih lembut menembus dahinya. Orang tua berpakaian putih itu terkejut, anak laki-laki ini telah memahami ilmu alkimia kuno dengan sangat cepat, itu sungguh luar biasa. Setelah Fang Lin memperoleh keterampilan pemurnian racun, dia tidak tinggal lebih lama lagi di ruang batu, dia berjalan melalui pintu keluar di ujung ruang batu dan tiba di sebuah koridor. Bab 390, Performa seperti monster. Fang Lin tiba di koridor ini, dan yang menarik perhatiannya adalah mural-mural yang berjejer di kedua sisi koridor. Semua mural tersebut menggambarkan adegan-adegan para pemurni pil kuno yang sedang melakukan pemurnian pil. Fang Lin melihat ke depan dan melihat sosok yang agak tercengang, berdiri di sana menatap mural-mural itu. Sosok itu tidak lain adalah Su Xiaotong. Melihatnya di sana, Fang Lin segera berjalan ke arahnya sambil memanggil, "Nona Su." Mendengar suara itu, Su Xiaotong menoleh. Wajahnya penuh kebingungan, sepertinya aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, tapi aku tidak ingat. Senyum Fang Lin membeku. Bertemu dengan Su Xiaotong, seorang gadis dengan ingatan yang lemah, Fang Lin tidak tahu bagaimana harus bereaksi. "Namaku Fang Lin," kata Fang Lin tanpa ekspresi. Mendengar ini, Su Xiaotong segera membolak-balik buku catatan kecilnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan halaman yang berhubungan dengan Fang Lin. "Maafkan aku melupakanmu lagi." Su Xiaotong meminta maaf, jelas-jelas malu. Fang Lin melambaikan tangan tanda mengabaikan, dia sudah terbiasa dengan hal itu. "Nona Su, apakah Anda mencoba memahami mural-mural ini?" Fang Lin melihat mural-mural di kedua sisi dan bertanya. Su Xiaotong mengangguk, "Saya sudah menguraikan beberapa dan memperoleh wawasan berharga dari para alkemis kuno. Meskipun saya tidak memperoleh teknik alkimia apapun, saya tentu memperoleh banyak hal dari mereka." Fang Lin tertawa, sepertinya Nona Su mengalami keberuntungan yang luar biasa. Su Xiaotong menatap Fang Lin dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga memilih gulungan itu sepertiku?" Fang Lin terkekeh sambil menyentuh hidungnya, "Sebenarnya, aku memilih ketiga pilihan itu." Su Xiaotong terkejut. Dia tidak menyangka Fang Lin begitu aneh hingga memilih pil, tungku, dan gulungan. Mungkinkah dia benar-benar melakukan itu? Su Xiaotong segera menoleh ke lelaki tua berpakaian putih yang tidak jauh darinya dan bertanya, "Bisakah ketiga pilihan itu dipilih bersamaan?" Lelaki tua berpakaian putih itu tampak sangat malu, dia melirik Fang Lin dan menjawab dengan kesal, "Hanya orang aneh ini yang akan memilih ketiganya. Dia akan segera mendapatkan balasan yang setimpal." Fang Lin terbatuk pelan, lalu mengganti topik pembicaraan, "Nona Su, apakah Anda tidak melihat Zhao Shenkong?" Su Xiaotong terkejut. Dari raut wajahnya, Fang Lin menyadari bahwa dia mungkin lupa siapa Zhao Shenkong. Segera, Fang Lin mengambil buku catatannya, membolak-balik halamannya dengan cepat, dan menemukan halaman Zhao Shenkong. Melihat ini, Su Xiaotong teringat dan menggelengkan kepalanya, "Sejak aku memasuki menara tiang pil, aku belum melihatnya lagi." Mendengar ini, Fang Lin merenung. Kalau begitu, Zhao Shenkong pasti telah memilih Tunku Pil sendirian dan pergi ke tempat lain untuk mencari peruntungannya sendiri. Fang Lin memilih ketiganya, sehingga ia dapat pergi ke tiga tempat berbeda untuk mencari keberuntungan. Ia hanya tidak tahu apakah ruangan sebelumnya yang penuh dengan patung termasuk di antaranya. Memikirkan hal ini, Fang Lin menatap lelaki tua berpakaian putih itu dan bertanya, "Jika pil itu dipilih, apakah itu sama dengan pergi ke ruang sebelumnya?" Orang tua berpakaian putih itu mendengus, "Tidak." Fang Lin agak terkejut dan bertanya, "Tidak. Jadi, apakah karena Tunku Pil dipilih, kamu akan pergi ke ruangan itu?" Orang tua berpakaian putih itu menoleh ke samping, "Itu juga bukan." Fang Lin agak bingung. Baik Tunku Pil maupun Pil tidak akan mengarah ke ruangan itu, dan Su Xiaotong,
yang memilih gulungan itu, berakhir di koridor ini. Jadi mengapa aku berakhir di ruangan itu? Fang Lin agak bingung. Mungkinkah hanya jika Anda memilih ketiga pilihan tersebut Anda dapat memasuki ruangan itu? Orang tua, mungkinkah Nona Su baru saja memasuki ruangan itu? Fang Lin bertanya. Su Xiaotong berdiri bingung di samping, tidak mengerti ruangan apa yang disebutkan Fang Lin. Lelaki tua berpakaian putih itu menjelaskan, hanya ada satu syarat untuk memasuki ruangan itu, bakat yang cukup. Jika bakatnya kurang, apapun yang kau pilih, kau tidak akan bisa memasuki ruangan itu. Mendengar ini, Fang Lin terdiam. Jadi, begitulah adanya. Namun, Fang Lin bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, lalu kemana kamu pergi jika tungku atau pil yang dipilih? Orang tua berpakaian putih itu dengan enggan menjelaskan, jika kamu memilih tungku pil, kamu akan pergi ke aula kuno tablet batu. Jika kamu memilih pil, kamu akan pergi ke paviliun obat abadi. Jadi begitulah adanya. Fang Lin mengangguk, penjelasan ini tampak masuk akal. Oleh karena itu, dia juga harus menuju kedua tempat ini selanjutnya. Namun, dia tidak tahu apakah Zhao Shenkong telah pergi ke balai kuno batu atau paviliun pengobatan abadi. Kamu harus memanfaatkan kesempatan yang ada di depanmu sebelum mempertimbangkan hal-hal lain. Pria tua berpakaian putih itu sepertinya menebak apa yang dipikirkan Fang Lin dan menggerutu. Fang Lin tersenyum tipis dan menoleh ke arah Su Xiaotong. Nona Su, saya permisi dulu. Dengan itu, di bawah tatapan heran dari lelaki tua berpakaian putih dan Su Xiaotong, dia berjalan lurus menuju ujung koridor. Saat dia lewat, semua mural di kedua sisi tampak hidup, memancarkan cahaya kemasan. Mereka berubah menjadi benang emas tipis dan menyatu ke dalam tubuh Fang Lin. Apa? Lelaki tua berpakaian putih itu terkejut, hampir melompat dari tempatnya. Su Xiaotong memasang ekspresi tidak percaya. Dia sudah berada di koridor cukup lama dan hanya menafsirkan 2 atau 3 mural. Namun, begitu Fang Lin lewat begitu saja, semua mural di kedua sisi, bagaikan makhluk gila, berturut-turut mewariskan kebijaksanaan tersembunyi mereka ke dalam tubuh Fang Lin. Apa yang terjadi? Su Xiaotong bingung, sementara lelaki tua berpakaian putih itu sangat terkejut. Dia samar-samar menduga bahwa Fang Lin mungkin orang yang sangat penting. Fang Lin tidak berhenti di depan mural manapun, tetapi semua mural yang dilewatinya memancarkan cahaya. Dengan demikian, di bawah tatapan mata Su Xiaotong dan lelaki tua berpakaian putih yang terkejut, sosok Fang Lin yang diselimuti oleh cahaya kemasan, perlahan menghilang ke dalam koridor. Orang tua, apa yang baru saja terjadi dengan Fang Lin? Su Xiaotong bertanya dengan bingung. Lelaki tua berpakaian putih itu menyeringai. Ia tidak dapat menjelaskan penampilan Fang Lin yang tidak biasa. Tepatnya, itu terlalu menakutkan. Orang tua berpakaian putih itu telah melihat banyak orang jenius dan telah melihat orang-orang dengan cepat menafsirkan mural di koridor ini. Tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Fang Lin, yang tanpa perlu melirik mural-mural itu, berhasil menafsirkan semua mural itu hanya dengan berjalan melewatinya. Ini jelas bukan manusia. Lelaki tua berpakaian putih itu menatap Su Xiaotong. Apakah gadis ini akan terpengaruh oleh penampilan mengerikan Fang Lin? Ketika melihat penampilan Su Xiaotong yang kebingungan, tampaknya dia mungkin memang terpengaruh. Orang tua berpakaian putih itu berkata dengan nada menghibur, setiap orang punya bakat yang berbeda. Fang Lin memang sedikit istimewa, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Su Xiaotong menoleh, wajahnya penuh kebingungan, sepertinya ada seseorang di sini tadi. Aku lupa. Orang tua berpakaian putih. Sementara itu, Fang Lin, dikelilingi oleh cahaya kemasan, tiba di depan sebuah paviliun setelah keluar dari koridor. Bab 391, membelah pintu dengan pedang. Menara itu tampak kuno, seolah-olah sudah ada sejak lama. Bahkan saat berdiri di luar, orang bisa merasakan nuansa usia dan sejarah yang menyelimutinya. Fang Lin mengendus pelan-pelan, aroma samar rempah-rempah tercium. Meski samar, hidungnya yang sangat sensitif langsung menciumnya. Saat mendongak, dia melihat sebuah tanda tergantung di atas pintu masuk menara. Hampir tidak terbaca karena usia, bertuliskan, Paviliun Pengobatan Abadi. Fang Lin menatap tanda berdebu itu, mulutnya sedikit tertarik ke atas, sedikit ekspresi cemoohan dan ejekan di matanya. Di dunia ini, siapa yang berani mengklaim keabadian? Sebuah menara kuno berani menyebut dirinya abadi. Konyol, pikirannya mengejek saat dia melangkah menuju menara. Pintu masuk menara itu tertutup rapat. Fang Lin berusaha mendorongnya, tetapi tidak mau bergerak. Apa maksudnya ini?
Aku sudah sampai di sini, tapi aku tidak bisa masuk. Fang Lin mengerutkan kening, menyuarakan kebingungannya. Lelaki tua berjubah putih itu muncul di belakang Fang Lin seperti hantu, dengan nada mengejek dalam suaranya, ini adalah ujian paviliun pengobatan abadi untukmu. Fang Lin meliriknya, ujian ulang. Mau aku dorong pintunya? Lelaki tua itu hanya menunjuk ke arah pintu paviliun pengobatan abadi, tidak semudah mendorong pintu. Pintu masuk menara dilindungi oleh susunan kuno. Anda tidak dapat memaksanya terbuka, Anda harus memecahkan susunan tersebut untuk masuk. Mendengar ini, kerutan di dahi Fang Lin semakin dalam. Dia sengaja membuat keadaan menjadi sulit baginya. Meskipun Fang Lin memiliki pengalaman dari kehidupan sebelumnya, dia tidak tahu banyak tentang arai, pemahamannya rata-rata, paling banter. NUG-S membuatnya memecahkan susunan kuno di pintu tampak mustahil. Melihat Fang Lin terdiam, lelaki tua itu tampak lebih senang, ada apa? Kalau kamu tidak bisa melakukannya, menyerah saja. Fang Lin menatapnya dengan tajam, siapa bilang aku menyerah? Itu hanya susunan, kan? Lihat saja aku menghancurkannya. Setelah berkata demikian, Fang Lin duduk bersila dan mulai menguraikan susunan itu. Setelah beberapa saat, dia bangun, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Sepertinya aku tidak cocok untuk menguraikan susunan. Fang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Susunan di pintu itu sangat rumit. Dengan keterampilannya yang sederhana, mustahil baginya untuk memecahkannya, bahkan 100 tahun tidak akan cukup. Lelaki tua itu hampir tak dapat menahan tawanya. Tampaknya bocah itu tidak sehebat yang dipikirkannya, setidaknya tidak dalam bidang alkimia. Fang Lin menatap lelaki tua itu dengan marah. Dengan tekad yang kuat, dia berpikir, jika aku tidak dapat memecahkan susunan itu, aku akan menghancurkannya. Seketika dia menamparkan tas istana sembilannya, memperlihatkan pedang panjang berwarna darah. Ah! Kemunculan pedang itu membuat lelaki tua itu menjerit kaget. Dia cepat-cepat mundur, matanya berkilat kaget. Itu pedang iblis yang bagus. Apa yang kau lakukan? Lelaki tua itu berhasil berbicara dengan terbata-bata, suaranya bergetar. Fang Lin tersenyum licik, mengayunkan pedang panjang berwarna darah dan membidik langsung ke pintu masuk paviliun pengobatan abadi. Apakah kau sudah gila? Teriak lelaki tua itu. Ia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Saat pedang panjang berwarna darah itu menghantam pintu masuk paviliun pengobatan abadi, sepertinya seluruh menara tiang pil bergetar sesaat. Kekuatan pantulan yang luar biasa membuat Fang Lin terlempar ke belakang, memuntahkan darah di udara. Pintu masuk paviliun pengobatan abadi bereaksi seolah-olah telah dihantam keras, distorsi seperti riak muncul di atasnya. Kemudian, tiba-tiba pintu masuk runtuh. Ya, seluruh pintu masuk hancur berkeping-keping, berubah menjadi tumpukan kayu yang patah. Lelaki tua itu tercengang. Bocah ini benar-benar telah menghancurkan pintu masuk paviliun pengobatan abadi. Mungkinkah ada yang lebih gila lagi? Di luar, Suge Chang dan yang lainnya, yang menjaga sekitar menara tiang pil, juga merasakan menara bergetar. Wajah semua orang berubah, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang terjadi? Lu Wuwei bertanya. Suge Chang menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun, menara itu benar-benar berguncang, itu bukan imajinasi mereka. Mungkinkah Fang Lin dan yang lainnya telah menyebabkan masalah di dalam? Chen Mu bertanya-tanya. Mendengar saran ini, semua orang mengangguk tanda setuju, semuanya percaya bahwa itulah yang terjadi. Pada saat itu, Fang Lin tergeletak di tanah, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Rasanya seolah-olah organ dalamnya telah bergeser, rasa sakitnya hampir tak tertahankan. Sialan, Fang Lin mengumpat, memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya mengejang kesakitan, menghirup udara dingin tanpa henti. Ia segera mengambil beberapa pil dan menelannya. Saat khasiat penyembuhannya menyebar ke seluruh tubuhnya, ia mulai merasa sedikit lebih baik. Namun, insiden ini telah melukainya dengan serius. Bahkan seniman bela diri elemen tanah biasa pun berpotensi dapat mengalahkannya sekarang. Pada titik ini, pedang panjang berwarna darah itu mulai berdengung, seolah mendeteksi aroma darah Fang Lin dan mulai bergerak penuh harap. Fang Lin buru-buru menyimpannya kembali ke dalam tas istana sembilan miliknya. Jika pedang itu bergerak sekarang, dia mungkin akan menemui ajalnya di sini. Apa kau gila, bocah? Terdengar teriakan marah dari lelaki tua berpakaian putih itu. Fang Lin menatapnya tetapi memilih mengabaikannya, malah mengalihkan perhatiannya ke pintu masuk paviliun pengobatan abadi. Pintu masuknya telah hancur,
memperlihatkan bagian dalam paviliun. Fang Lin tersenyum. Meski agak aneh, itu adalah senyum keberhasilan. Dia akhirnya berhasil mendobrak pintu terkutuk itu. Namun, dia tidak terburu-buru masuk. Luka-lukanya saat ini parah dan itu adalah prioritas utama untuk ditangani. Masih ada banyak waktu, dan paviliun pengobatan abadi tidak akan kemana-mana. Ia pun mengeluarkan berbagai pil penyembuh dan menelannya, bahkan menggigit sehelai daun dari Starlight Grass. Starlight Grass terkenal karena khasiat penyembuhannya, satu tanaman saja mampu menyelamatkan hidup seseorang. Fang Lin enggan melahap seluruh rumput cahaya bintang, jadi dia hanya mengunyah sehelai daun saja. Meski begitu, daun tunggal itu bekerja dengan sangat baik. Setengah jam kemudian, Fang Lin, yang baru saja merasakan sakit yang tak tertahankan, sudah pulih secara substansial. Fang Lin diam-diam merasa kagum. Rumput cahaya bintang itu sungguh luar biasa. Untungnya, dia telah merebutnya dari Cutian di negara Yun. Tanpa rumput itu, dia akan kesulitan menghadapi situasi saat ini. Setengah jam kemudian, Fang Lin merasa sudah hampir sembuh total. Setelah menelan beberapa pil lagi, dia berdiri dan menuju paviliun pengobatan abadi. Lelaki tua itu mengikuti Fang Lin dari belakang, bergumam pelan. Namun, Fang Lin sama sekali tidak menghiraukannya, menganggap kata-katanya hanya sebagai suara latar. Melihat pintu masuk paviliun pengobatan abadi yang hancur, Fang Lin tidak bisa menahan senyum. Dia cukup senang dengan perbuatannya. Lelaki tua itu mendengus marah, matanya terbelalak karena marah. Kalau saja dia punya wujud nyata, dia pasti akan menghajar Fang Lin habis-habisan. Saat mereka melangkah masuk ke paviliun, mereka disambut dengan pemandangan deretan tanaman yang disegel dalam batu giok. Beberapa penuh kehidupan seolah baru dipanen, sementara yang lain layu dan mengerut karena berlalunya waktu. Di dalam batu giok itu tersegel berbagai macam bahan obat, memenuhi mata mereka. Untuk sesaat, mata Fang Lin terpesona oleh apa yang terhampar di hadapannya. Aku mencium aroma tanaman surgawi. Suara ginseng mayat milenium bergema dari tas istana 9 Fang Lin, sedikit berdalam kegembiraannya. Bab 392, Paviliun Pengobatan Abadi. Suara apa itu? Siapa yang bicara? Tetua berjubah putih itu sedikit terkejut, menatap Fang Lin. Fang Lin terbatuk pelan, lalu mengeluarkan ginseng mayat dari tas istana 9. Saat kors ginseng muncul, ia menunjukkan ekspresi gembira saat ia dengan kuat menyerap aroma obat di udara. Wow, banyak sekali bahan obatnya, aku akan menjadi kaya. Aku akan menjadi kaya raya. Mata kors ginseng berbinar ketika melihat ramuan yang tersegel di dalam batu giok, dan ia mulai menjerit kegirangan. Fang Lin memutar matanya, apa hubungannya ramuan obat ini denganmu? Jika ada yang akan menjadi kaya, seharusnya aku yang menjadi kaya, kan? Ginseng bangkai. Itu benar-benar ginseng bangkai. Tetua berjubah putih itu menatap ginseng bangkai itu sejenak sebelum akhirnya mengenalinya, dan berseru kaget. Ginseng mayat tiba-tiba menoleh, menatap tetua berjubah putih dengan tatapan aneh, "Hei orang tua, siapa kamu? Kamu tampak seperti hantu." Tetua berjubah putih itu menatap dengan jengkel. "Beraninya kau memanggilku hantu? Bukankah kau ginseng yang menyerap saripati mayat? Apa kau punya hak untuk mengkritik orang lain? Jangan main-main." Fang Lin menepuk kasar kepala kors ginseng. Ginseng bangkai meronta di tangan Fang Lin, tampaknya ingin menerkam ramuan obatnya. "Ada apa? Apakah kamu tertarik dengan tanaman obat ini?" Fang Lin bertanya dengan heran. Wajah kors ginseng dipenuhi dengan keserakahan, "Tentu saja, aku tertarik. Biarkan aku turun. Aku ingin memakannya." Fang Lin mendengus, bukan saja dia tidak melepaskannya, tetapi dia mencengkeram tanaman itu lebih erat lagi. "Nak, tahukah kau apa yang kau pegang?" Tetua berjubah putih itu tak dapat menahan diri untuk berkata. Fang Lin tersenyum, bukankah itu hanya ginseng bangkai? Tetua berjubah putih itu menatap ginseng bangkai dengan serius, sepanjang sejarah, ginseng bangkai sangatlah langka. Setiap kemunculannya pasti akan membawa malapetaka, terutama bagi mereka yang bersentuhan dengannya. Tidak ada akhir yang baik, itu pertanda buruk. Benda ini 1000 kali lebih mengerikan daripada Tai Sui. Hei, siapa yang kau sebut sebagai pertanda buruk? Seluruh keluargamu adalah pertanda buruk. Aku agung dan gagah berani, aku tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti pertanda buruk atau bencana. Kata kors ginseng, sangat tidak senang. Fang Lin mengangguk sambil berpikir. Tetua berjubah putih ini tidak mengatakan semua ini tanpa alasan, dia pasti tahu sesuatu. Namun, di kehidupan sebelumnya,
Fang Lin memiliki sedikit pemahaman tentang ginseng mayat. Meskipun ia hidup dengan menyerap racun mayat, tampaknya tidak ada hal yang tidak menyenangkan tentangnya. Orang tua, benarkah ginseng bangkai ini akan membawa malapetaka bagi siapa saja yang bersentuhan dengannya? Tanya Fang Lin. Penatua berjubah putih itu mengangguk dengan sungguh-sungguh, jika kamu menyimpan benda ini, kemungkinan besar kamu akan mengalami kematian yang mengerikan di masa depan. Mengerti. Fang Lin tidak bisa berkata apa-apa. Orang tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara dengan bijaksana, malah mengatakan bahwa aku akan mengalami kematian yang mengerikan. Kors Ginseng tertawa terbahak-bahak, ini sangat lucu, kematian yang mengerikan. Hahaha, orang ini telah melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan kepadaku, tentu saja dia akan mengalami akhir yang menyedihkan. Apakah kami benar-benar membutuhkanmu untuk mengatakan itu kepada kami, dasar orang tua bodoh? Fang Lin memutar matanya dan kemudian langsung mengayunkan kors ginseng ke tanah beberapa kali. Ah, aku salah, sakit sekali, akhirmu akan mengerikan. Di bawah tatapan kaget tetua berjubah putih, Fang Lin, seperti memegang palu berat, memukul-mukul ginseng mayat berkali-kali. Suara dentuman itu sangat dingin. Dasar kau acar tua, tidak bisakah kau bicara dengan baik? Awas, aku akan membiarkan jin keluar untuk menggerogotimu. Fang Lin menggoyang-goyangkan ginseng mayat dan berkata dengan tidak senang. Aku tidak mengatakan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Kors ginseng melambaikan tangannya berulang kali, tampak sangat ketakutan. Tetua berjubah putih di sampingnya menasihati, sebaiknya kau cepat-cepat membuang benda ini. Selain dipenuhi racun mayat, benda ini tidak berguna. Kors ginseng juga menimpali, iya. Cepat dan buang aku. Fang Lin menyeringai, dan memasukkan ginseng mayat ke dalam tas Istana 9. Meskipun tetua berjubah putih berkata demikian, Fang Lin tetap berpikir bahwa ginseng mayat itu pasti berguna. Mengenai pembicaraan tentang pertanda, Fang Lin tidak peduli, hanya ginseng mayat yang membawa kemalangan. Itu terlalu konyol. Orang tua, apakah aku harus memecahkan batu giok itu dan mengambil ramuan obatnya? Tanya Fang Lin. Penatua berjubah putih itu menatap Fang Lin dengan tatapan aneh, anak muda, jangan bilang kau pikir kau bisa mengambil ramuan apapun yang kau inginkan begitu kau masuk ke sini. Fang Lin terkejut, bukankah begitu? Tetua berjubah putih itu mendengus, tanaman obat di paviliun pengobatan abadi, paling banyak 3 yang bisa kamu bawa. Lebih dari itu, kamu tidak akan bisa membawanya. Apa? Fang Lin tiba-tiba berteriak, wajahnya langsung murung. Ternyata aku hanya bisa mengambil 3 bahan obat setelah semua kesulitan itu. Apa masalahnya? Aku hampir mati saat mencoba masuk ke sini, dan yang kudapatkan hanya 3, bukankah ini kerugian? Di benak Fang Lin, ini merupakan kehilangan besar, kehilangan mutlak, kehilangan total. Namun pada kenyataannya, di masa lalu, setiap penyuling pil jenius yang memasuki paviliun pengobatan abadi akan merasa sangat gembira, meskipun hanya mampu meminum 3 ramuan, itu dianggap sebagai panen yang luar biasa. Namun, Fang Lin tidak puas. Terus terang saja, dia terlalu serakah. Pikiran pertamanya saat memasuki paviliun pengobatan abadi adalah menyapu bersih semua tanaman obat, tidak menyisakan satu pun. Nak, apakah kau pikir ramuan di paviliun pengobatan abadi begitu mudah dikonsumsi? Jika semua orang sepertimu, ramuan itu pasti sudah habis sejak lama. Apakah masih ada yang tersisa untukmu? Tetua berjubah putih itu mencibir. Fang Lin tidak berkata apa-apa, matanya melihat kemana-mana. Dia menolak untuk hanya meminum 3 ramuan obat. Mengapa aku hanya bisa mengambil 3? Fang Lin bertanya, matanya mengamati area tersebut untuk mencari kemungkinan mekanisme. Tetua berjubah putih itu menjawab, ada susunan di paviliun pengobatan abadi. Siapapun yang masuk ke sini hanya boleh mengambil 3 ramuan. Setelah 3, susunan itu akan melindungi sisanya. Mendengar ini, Fang Lin mengernyitkan alisnya, tenggelam dalam pikirannya, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Bagaimana jika aku ingin mengambil lebih dari itu? Fang Lin bertanya lagi. Tetua berjubah putih itu tersenyum, dengan perlindungan susunan itu, bagaimana kau bisa mendapatkannya? Selain itu, batu kristal di sini sama sekali tidak biasa, sangat keras, kau tidak bisa memecahkannya. Fang Lin tetap diam dan mulai mencari ramuan obat yang paling diinginkannya. Pertama, Anda tentu harus mulai mencari dari tanaman herbal yang masih segar. Sedangkan untuk tanaman herbal yang layu, pada dasarnya tidak dipertimbangkan.
Mereka telah kehilangan banyak khasiat obat. Bahkan jika lebih berharga, nilainya sangat berkurang, jauh lebih rendah daripada tanaman herbal yang berwarna cerah itu. Paviliun pengobatan abadi memiliki 2 lantai. Fang Lin berjalan mengelilingi lantai pertama 2 kali, lalu menaiki tangga ke lantai 2. Penatua berjubah putih tentu saja mengikuti dari dekat, selalu mengawasi Fang Lin karena takut kepalanya akan memanas dan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Bab 393, Ganoderma lucidum api milenium. Di lantai 2, ada lebih banyak tanaman obat daripada di lantai pertama, dan tanaman obat yang ada jauh lebih eksotis dan berharga. Mata Fang Lin berbinar penuh keinginan, berharap dia bisa membawa semuanya bersamanya. Pria tua berpakaian putih itu mengawasinya seperti elang, waspada terhadap keserakahan Fang Lin yang luar biasa. Meskipun tetua berpakaian putih itu sangat percaya pada susunan paviliun pengobatan abadi dan yakin itu tidak akan bisa dihancurkan, perilaku Fang Lin yang tidak biasa memberinya firasat buruk. Fang Lin berjalan mengitari lantai 2 dan akhirnya memusatkan pandangannya pada ramuan yang berbentuk seperti jamur dan berapi, tersegel di dalam sepotong batu giok. Ganoderma lucidum api. Fang Lin terdiam kagum. Paviliun pengobatan abadi tidak mengecewakan, bahkan membanggakan ramuan langka dalam koleksinya. Dilihat dari vitalitas dan kualitas Ganoderma lucidum api ini, usianya setidaknya 1000 tahun. Setiap tanaman herbal yang dapat bertahan hidup selama 1000 tahun pada dasarnya tak ternilai harganya. Bahkan tanaman herbal yang tampaknya tidak penting seperti foxtail akan menjadi tanaman herbal kuno yang berusia ribuan tahun jika berhasil bertahan hidup selama 1000 tahun. Ganoderma lucidum api ini merupakan ramuan langka, varian dari famili Ganoderma lucidum dan biasanya hanya ditemukan di wilayah vulkanik berusia 10.000 tahun. Ganoderma lucidum api memiliki aura api yang sangat besar. Orang biasa akan terbakar menjadi abu hanya dengan menyentuhnya. Jika Ganoderma lucidum api dibuang ke sungai besar, semua airnya akan langsung menguap. Tentu saja, nilai dari ramuan ini sangat besar dan dicari oleh seniman bela diri dan penyuling pil. Pada saat ini, Fang Lin sedang menatap Ganoderma lucidum api ini. Dia yakin dia harus mendapatkannya, apapun yang terjadi. Lelaki tua berpakaian putih itu terkekeh dingin dan berkata, "Anak muda, Ganoderma lucidum api ini tidak mudah didapatkan. Ia telah memperoleh sedikit semangat dan akan berusaha melarikan diri dengan segala cara begitu batu giok itu dibuka." Fang Lin sudah tahu hal ini, tanpa perlu diingatkan oleh tetua berpakaian putih. Dia tahu bahwa Ganoderma lucidum api yang berusia 1000 tahun itu pasti telah mengembangkan kecerdasan. Secara naluriah, Ganoderma lucidum akan berusaha bertahan hidup dan melarikan diri agar tidak ditangkap. Dia tidak akan lolos, ejek Fang Lin sambil meletakkan tangannya di batu giok itu. Sesuai aturan, Fang Lin dapat memilih 3 jenis tanaman herbal. Selama ia memegang batu giok itu selama 10 tarikan napas, susunan batu giok itu akan membuka segelnya, sehingga Fang Lin dapat mengambil tanaman herbal yang ada di dalamnya. 10 napas kemudian, batu giok itu memancarkan cahaya lembut dan dengan cepat mencair seperti es yang mencair, berubah menjadi genangan cairan. Bersamaan dengan itu, Ganoderma lucidum api berusia 1000 tahun yang tersegel di dalam batu giok mulai bergerak dengan gelisah. Tampaknya merasakan kebebasan yang akan segera datang, yang membuatnya sangat bersemangat dan tidak sabar. Fang Lin dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya sedikit meningkat. Meskipun telah disegel selama bertahun-tahun, Ganoderma lucidum api milenium masih mempertahankan sifat apinya yang kuat. Saat batu giok itu perlahan mencair, Fang Lin tahu sudah waktunya. Ganoderma lucidum api dapat keluar dari batu giok dan menghilang kapan saja. Tanpa ragu, dia melangkah dengan kuat, dan 3 jenis api pil penguasa jiwa di dalam dirinya melonjak keluar. Ledakan. Ketiga jenis api itu berubah menjadi 3 tangan raksasa, menutup semua kemungkinan jalan keluar dari Ganoderma lucidum api. Begitu batu giok itu cukup meleleh, Ganoderma lucidum api tiba-tiba beraksi, menerobos batu giok itu dengan aura membara dan mencoba melarikan diri. Pada saat berikutnya, 3 tangan api raksasa itu mendekati Ganoderma lucidum api. Karena ketakutan, tanaman itu kehilangan arah. Lelaki tua berpakaian putih itu tercengang, terutama saat melihat tubuh Fang Lin berisi 3 jenis api pil penguasa jiwa. Matanya membelalak tak percaya. Anak ini benar-benar monster. Gerutu tetua berpakaian putih itu pada dirinya sendiri. Seorang anak muda yang baru berusia 20-an, dengan tingkat kultivasi yang hanya dasar, telah menyerap 3 jenis api pil penguasa jiwa yang berbeda. Ini sungguh mengerikan.
Apakah dia mencoba bunuh diri? Fang Lin menggunakan api pil pengendali jiwa untuk menangkap Ganoderma lucidum api karena Ganoderma lucidum merupakan penangkal sempurna terhadap ramuan ini. Begitu Ganoderma lucidum api bersentuhan dengan api pil pengendali jiwa, aura apinya akan dihancurkan oleh api, yang mengakibatkan konsekuensi yang parah. Pepatah, setiap makhluk punya musuh bebuyutannya, diilustrasikan dengan sempurna di sini. Meskipun Ganoderma lucidum api disayangi oleh api, musuh bebuyutannya tidak lain adalah pil api penguasa jiwa. Di bawah tekanan 3 tangan api, Ganoderma lucidum api tidak bisa lari kemanapun. Fang Lin dengan cepat meraihnya, mengabaikan rasa sakit seolah-olah tangannya terbakar, dan memasukkannya ke dalam kotak giok. Ganoderma lucidum api harus disimpan dalam kotak giok, atau auranya yang kuat dan mengerikan akan membakar semua yang ada di dalam tas Istana 9. Tentu saja, kotak giok itu juga bukan kotak biasa. Ada susunan yang diukir di dalamnya yang dapat sepenuhnya menekan aura Ganoderma lucidum api. Kotak giok ini diberikan kepadanya oleh Tetua Su, yang tampaknya telah meramalkan bahwa Fang Lin akan memperoleh panen yang besar di Menara Tiang Pil, oleh karena itu ia memberikan beberapa kotak seperti itu yang dirancang untuk menyimpan ramuan obat yang unik. Setelah menyimpan kotak giok di tas Istana 9, Fang Lin tampak puas, tetapi dalam hatinya, dia jauh dari kata puas. Dengan banyaknya tanaman herbal di sekitarnya, mengapa dia berhenti hanya dengan mengambil satu Ganoderma lucidum api? Nak, bagaimana mungkin kau memiliki 3 jenis pil api penguasa jiwa? Pada saat ini, tetua berpakaian putih itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ia meledak dengan rasa ingin tahu. Dengan santai, Fang Lin menjawab, aku menyerapnya secara alami. Apakah menurutmu mereka masuk ke tubuhku secara sukarela atau semacamnya? Tetua berpakaian putih itu terdiam. Persepsinya terhadap Fang Lin berubah total. Seorang pemuda yang telah menyerap 3 jenis pil api penguasa jiwa, memiliki bakat yang sangat tinggi, dan membawa pedang iblis yang mengerikan, pasti memiliki latar belakang yang tak terbayangkan. Masa depannya, selama dia tidak mati, juga tidak akan dapat diprediksi. Di lantai kedua, Fang Lin menemukan ramuan hebat lainnya, Polygonum multiflorum 1000 tahun. Nilai Polygonum multiflorum sebanding dengan, jika tidak lebih dari, ginseng dalam aspek tertentu. Polygonum multiflorum tumbuh sangat lambat, tetapi setiap tahunnya, khasiat obatnya meningkat pesat. Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun secara alami memiliki khasiat obat yang mengerikan. Konon, seorang seniman bela diri pernah mengonsumsi Polygonum multiflorum yang berusia 300 tahun dan mengalami peningkatan pesat dalam kekuatan batinnya, menembus 2 alam secara berurutan. Kalau seseorang memakan Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun ini, tidak terbayangkan seberapa jauh tingkatan kemampuan seseorang dapat ditingkatkan. Tentu saja, mengonsumsi Polygonum multiflorum secara langsung dianggap sebagai pemborosan. Mengolahnya menjadi ramuan obat akan memaksimalkan nilainya. Terlebih lagi, Polygonum multiflorum yang berusia 1000 tahun memiliki khasiat obat yang sangat kuat sehingga hanya orang yang benar-benar kuat dengan tubuh yang kuat yang dapat mengonsumsinya secara langsung. Jika tidak, mereka akan meledak karena khasiat ramuan itu yang luar biasa. Tetua berpakaian putih itu mengernyitkan sudut mulutnya, menyaksikan Fang Lin mengarahkan pandangannya pada Polygonum multiflorum. Anak muda ini benar-benar memiliki mata yang tajam untuk melihat tanaman obat paling berharga di paviliun pengobatan abadi. Nak, sebaiknya kau jangan mengingini Polygonum multiflorum ini. Kau tidak akan mampu mengambilnya, kata tetua berpakaian putih itu. Bab 394, Kekuatan Master Hall Level. Mendengar ini, Fang Lin menoleh, ekspresi kebingungan di wajahnya. Kenapa? Fang Lin bertanya dengan bingung. Tetua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, singkatnya, kau tidak boleh mengambil Polygonum multiflorum ini. Bahkan jika kau melakukannya, itu akan membawa bencana besar bagimu. Fang Lin terdiam. Orang tua itu mengoceh, setelah menyatakan bahwa ginseng bangkai akan membawa malapetaka. Sekarang dia mengatakan bahwa Polygonum multiflorum ini akan mendatangkan malapetaka padanya. Apakah dia mencoba menakut-nakutinya dengan sengaja? Pada saat itu, Fang Lin menatap tetua berpakaian putih itu dengan tatapan yang sangat ragu dan menghina. Tidak mengherankan jika Fang Lin berpikir seperti ini. Polygonum multiflorum yang ditempatkan di sini, tidak ada yang pernah melawannya. Selain itu, dia hanya mengambil Ganoderma lucidum api. Jadi mengapa dia tidak bisa mengambil Polygonum multiflorum 1000 tahun ini juga? Fang Lin tidak dapat memahaminya.
Ia merasa seolah-olah tetua berpakaian putih itu sengaja mencoba mencegahnya memperoleh Polygonum multiflorum 1000 tahun. Tatapan Fang Lin membuat tetua berpakaian putih itu agak tidak nyaman. Dengan kesal, dia berkata, "Apa yang kamu lihat? Bukannya aku tidak ingin memberimu Polygonum multiflorum, tetapi itu telah ditemukan oleh beberapa orang penting. Ada jejaknya di batu giok itu. Jika kamu melautkannya dan jejaknya menghilang, dia akan tahu bahwa kamu telah mengambil Polygonum multiflorum. Pada saat itu, dia pasti akan menemukanmu." Mendengar ini, Fang Lin langsung mengerti. Setelah semua masalah itu, jadi begitulah masalahnya. Namun, Fang Lin langsung bingung, orang penting yang mana? Orang yang disebut sebagai orang penting oleh tetua berpakaian putih itu pastilah seseorang yang luar biasa. Fang Lin perlu tahu lebih banyak. Tetua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali, "Aku tidak bisa berkata apa-apa. Membicarakan hal itu tidak akan ada gunanya bagimu." Fang Lin mencibir, "Orang tua, kamu sudah bicara banyak, apa yang tidak bisa dikatakan? Apakah kamu mengatakan, setelah kamu mengatakannya padaku, orang besar itu akan datang mencari masalah denganmu? Apakah aku akan takut padanya?" Tetua berpakaian putih itu mendengus kesal. Fang Lin tersenyum, "Baiklah, karena kau, orang tua, tidak takut, mengapa tidak memberitahuku? Lagi pula, akulah yang diburu oleh orang besar, bukan kau." Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, tetua berpakaian putih itu ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Orang penting itu, sekarang seharusnya menjadi bagian dari jajaran teratas di aliansi Pil, bahkan mungkin seorang Master Aula." Ketika dia memasuki menara tiang Pil, dia menyukai Polygonum multiflorum ini. Namun, saat itu, dia telah meminum 3 ramuan lainnya. Dia tidak meminum Polygonum multiflorum tetapi meninggalkan jejaknya di sana, dia bermaksud untuk kembali dan mengambilnya nanti. Fang Lin mengerutkan kening. Hal ini membuat segalanya menjadi sedikit rumit. Seorang Master Aula dari aliansi Pil merupakan status yang sangat tinggi, begitu tingginya sehingga dari sudut pandang Fang Lin saat ini, dia harus mengagumi mereka. Dalam aliansi Pil, hierarkinya jelas. 4 Raja Langit memegang otoritas tertinggi, mengendalikan kekuatan terbesar aliansi Pil. Di bawah keempat Raja Langit ada 8 tetua. Mereka membentuk komite tetua aliansi Pil. Jika tidak ada satupun dari keempat Raja Langit yang bergerak, semua masalah dalam aliansi Pil akan ditangani sesuai dengan keinginan 8 tetua. Di bawah 8 tetua, ada 32 Hall Master, yang masing-masing memegang posisi penting di Pil Alliance. Mereka memiliki kekuatan besar dan setara dengan penguasa daerah. Setiap Hall Master memiliki pengaruh yang besar dalam Pil Alliance. Misalnya, cabang Pil Alliance di negara Qian berada di bawah yurisdiksi Hall Master. Fang Lin tidak pernah menyangka bahwa bunga Polygonum multiflorum 1000 tahun ini telah menarik perhatian seorang ahli di tingkat Master Aula, dan orang itu bahkan telah meninggalkan jejak. Ini memang merepotkan. Fang Lin merasa sakit kepala. "Kamu bilang kamu meninggalkan bekas, tetapi mengapa kamu tidak menghilangkannya? Sekarang setelah aku melihatnya, haruskah aku menghilangkannya atau tidak?" Fang Lin merenung sekitar 2 kali kedipan mata, lalu mengambil keputusan, tentu saja, dia akan mengambilnya. "Aku tidak peduli siapa kamu. Kamu tidak meminum Polygonum multiflorum ini, jadi mengapa aku tidak boleh meminumnya saat aku melihatnya?" Tidak ada hal seperti itu. Dalam pandangan Fang Lin, ada 100 alasan untuk mengambil Polygonum multiflorum. Dia tidak peduli apakah lelaki tua itu adalah seorang kepala balai atau seorang tetua. Bagaimanapun, Fang Lin telah memutuskan untuk mengambilnya. Jika setiap orang melakukan hal ini, meninggalkan jejak pada apa yang mereka sukai dan kembali lagi nanti, bukankah itu akan menimbulkan kekacauan? Fang Lin menenangkan pikirannya. Dia telah memutuskan untuk meminum Polygonum multiflorum. "Nak, apa kau sudah gila? Jika kau meminum Polygonum multiflorum, kau sama saja dengan menyinggung seorang kepala balai." Tetua berpakaian putih itu berseru kaget. Fang Lin memutar matanya, "Memangnya kenapa kalau aku menyinggung perasaannya? Lagi pula, akulah yang akan disalahkan, bukan kamu. Kenapa kamu begitu khawatir?" Tetua berpakaian putih itu marah. Niat baik memang tidak dibalas. Dia telah memperingatkannya secara khusus, namun pemuda ini bersikeras maju terus. Namun, tetua berpakaian putih itu juga terkejut dengan keberanian Fang Lin. Meskipun dia tahu konsekuensi dari meminum Polygonum multiflorum ini, dia tetap memilih untuk bertindak. Ini adalah keberanian yang sangat besar. Tidak heran,
Pemuda ini cukup berani untuk masuk secara paksa ke paviliun pengobatan abadi. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Kemudian, Fang Lin meletakkan satu tangan di atas batu giok itu. 10 tarikan napas kemudian, batu giok itu mulai mencair. Pada saat yang sama, di suatu tempat di aula, sesosok tubuh tiba-tiba membuka matanya. Seseorang berani mengambil apa yang telah aku incar. Dalam kegelapan, sesosok tiba-tiba berdiri, ada sedikit rasa dingin di matanya. Di paviliun pengobatan abadi, Fang Lin sedang menatap poligonum multiflorum di batu giok, menunggu batu giok itu larut sepenuhnya. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya muncul. Fang Lin segera melangkah mundur, matanya penuh kewaspadaan. Cahaya bersinar dari batu giok, diikuti dengan munculnya suatu sosok. Sosok ini mengenakan jubah hitam, rambut panjangnya terurai bebas, dan wajahnya tegas dan dingin. Dia adalah pria yang sangat luar biasa. Ketika tetua berpakaian putih melihat kemunculan sosok ini, dia langsung menatap Fang Lin dengan penuh simpati. Pemuda ini dalam masalah besar, telah menarik perhatian seorang kepala balai, dia khawatir tidak akan ada akhir yang baik untuk ini. Fang Lin mengerutkan alisnya. Dia merasakan ancaman serius yang berasal dari pria berbaju hitam ini. Siapa kamu? Fang Lin bertanya, mengambil inisiatif. Dia berasumsi bahwa pria ini kemungkinan besar adalah orang yang telah meninggalkan jejak pada poligonum multiflorum. Pria berpakaian hitam itu menatap Fang Lin dengan bangga, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah ingin menghafal wajah Fang Lin. Apakah kamu tuli? Aku bertanya padamu. Atau mungkin kamu bisu? Fang Lin berkata dengan tidak sabar. Dia sangat terganggu oleh tatapan pria berpakaian hitam itu. Dia adalah orang lain yang sangat menghargai dirinya sendiri. Kamu memang pemberani, tapi kamu akan membayar harga atas tindakan dan kata-katamu yang bodoh. Lelaki itu mencibir dengan pandangan menghina di matanya. Fang Lin menangkupkan tangannya di belakang telinganya, sudah cukup, mengapa banyak bicara? Jika kau mampu, lakukan sesuatu. Jika tidak, berhentilah mengoceh. Aku punya hal penting yang harus kulakukan. Tetua berpakaian putih itu tercengang oleh Fang Lin. Dia benar-benar tak kenal takut. Bagaimanapun, pria itu adalah seorang kepala balai. Jika ini terjadi di dunia luar, satu gerakan kecil dari pria itu dapat menghancurkan Fang Lin. Akan tetapi, di sini, di dalam menara tiang pil ini, sekalipun dia adalah seorang master aula, dia hanya dapat tampil sebagai entitas tak berwujud dan tak dapat menggunakan sedikit pun kekuatannya. Nak, aku akan mengingatmu, kata pria itu dengan dingin. Bab 395, Jin melakukan gerakan. Menanggapi kata-kata yang hampir mengancam dari pria berjubah hitam itu, Fang Lin mencibir dan mengabaikannya sama sekali. Melihat ekspresi Fang Lin yang meremehkan, pria berjubah hitam itu menjadi semakin marah. Sebagai seorang kepala aula aliansi pil, seorang tokoh yang kuat dan terhormat, bagaimana mungkin dia dibenci oleh seorang anak muda seperti seekor semut? Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Kalau saja lelaki berjubah hitam itu benar-benar ada di sini dalam wujud aslinya, dia pasti akan memberi Fang Lin pelajaran keras dan membuatnya mengerti apa arti kewibawaan seorang master aula. Namun, ini adalah menara tiang pil, dan dia hanya bisa muncul sebagai ilusi. Terlebih lagi, itu berkat tanda yang ditinggalkannya di masa lalu. Kalau tidak, bahkan sebagai kepala balai, pria berjubah hitam itu tidak akan bisa hadir di dalam menara tiang pil. Oleh karena itu, pria berjubah hitam tidak punya cara untuk menghukum Fang Lin. Saya katakan, Hall Master, sebaiknya Anda tetap di sudut dingin Anda. Dengan status dan identitas Anda, apa gunanya Tousan YR Polygonum Multiflorum? Biarkan kami generasi muda memilikinya, kata Fang Lin. Dengan satu tangan, ia langsung mencengkeram Tousan YR Polygonum Multiflorum dari batu giok, tanpa meminta izin apapun, di bawah tatapan yang sangat marah dan dingin dari pria berjubah hitam, ia dengan terang-terangan meletakkannya di dalam Nine Palace Bag. Kau sedang mencari kematian. Pria berjubah hitam itu marah. Apa maksudnya dengan, apa artinya? Ini adalah Polygonum Multiflorum 1000 tahun. Siapa tahu dia bisa menemukan yang lain. Meskipun pria berjubah hitam tidak mengambilnya saat itu, dia telah meninggalkannya untuk terobosan penting di masa depan. Sekarang, seorang anak muda telah mengalahkannya, bagaimana dia bisa menelan kebiadaban ini? Anak muda, beritahu aku namamu, tanya pria berjubah hitam itu dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Fang Lin menyeringai, apa urusanmu jika aku memberitahumu? Namaku Zhang Erniu, aku keturunan keluarga Zhang kuno, kalau kau punya nyali, datanglah padaku.
Lelaki tua berpakaian putih itu meratap dalam hati, nama asli bocah ini adalah Fang Lin, namun dia malah menimbulkan masalah di sini. Namun, lelaki berjubah hitam itu tampak merenung lalu mendengus dingin sebelum sosoknya menghilang ke dalam menara tiang pil. Zhang Erniu, aku akan mengingatmu. Itulah hal terakhir yang diucapkan lelaki berjubah hitam itu, penuh dengan intensitas yang mengerikan. Fang Lin mendengus, tetapi di dalam hatinya dia tidak sesantai yang terlihat. Meskipun ia mengarang nama Zhang Erniu dan mengaku sebagai keturunan keluarga Zhang kuno, pria berjubah hitam itu, sebagai kepala balai, akan mengetahui identitas aslinya begitu ia menyelidikinya. Ia menduga akan mendapat masalah yang nyata saat itu. Nak, kau telah membuat masalah besar, berani menyinggung seorang kepala balai. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanianmu, kata lelaki tua berpakaian putih itu dengan nada Schadenfreude. Fang Lin meliriknya, jadi maksudmu karena dia seorang Master Hall, aku tidak boleh menyentuh Polygonum Multiflorum ini. Begitukah cara kerjanya? Lelaki tua berpakaian putih itu tidak punya jawaban. Meskipun Fang Lin benar, namun, posisi orang lain itu penting. Seringkali, hanya mereka yang berkuasa yang berhak berdebat, tanpa kekuasaan, argumen Anda hanyalah lelucon. Fang Lin tahu bahwa apapun yang dia katakan, orang lain akan melihatnya mencuri benda yang menjadi incaran kepala balai, tetapi apapun yang terjadi, dia tidak akan menyerahkan bunga Polygonum Multiflorum 1000 tahun. Bunga itu sangat berguna baginya. Kamu masih bisa memilih satu jenis tanaman obat, dan setelah itu, sebaiknya segera pergi dari sini, desak lelaki tua berpakaian putih itu. Fang Lin tersenyum tipis, apa terburu-buru? Karena masih ada satu lagi, tentu saja aku harus memilih dengan hati-hati. Sambil berbicara, Fang Lin menyentuh tas binatangnya, lalu mengeluarkan seekor binatang emas kecil yang tampak mengantuk. Binatang emas kecil itu nampak masih setengah tertidur, mengucek-ngucek mata besarnya dengan kaki-kakinya yang kecil, sambil memandang ke sekelilingnya dengan bingung. Orang tua berpakaian putih itu mengikuti di belakang Fang Lin dan tidak melihat kemunculan binatang emas kecil itu. Fang Lin membelai kepala binatang emas kecil itu, yang terakhir menunjukkan ekspresi senang. Dalam waktu singkat, binatang emas kecil itu tiba-tiba mengendus udara seperti binatang buas yang telah menemukan mangsa. Mata besarnya dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat sekeliling. Benda apa itu? Tetua berpakaian putih akhirnya melihat binatang emas kecil itu dan bertanya dengan mata terbelalak. Fang Lin tidak menjawab, tetapi menepuk kepala binatang emas kecil itu dan bertanya, Jin, lihat semua tanaman obat ini yang disegel dalam batu giok. Apakah kamu ingin memakannya? Binatang emas kecil itu mengangguk berulang kali, ia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Fang Lin. Ramuan yang tersegel di dalam batu giok itu sangat menarik baginya. Saat ini, ia ingin melepaskan diri dari tangan Fang Lin dan langsung menerkam ramuan itu. Fang Lin terkekeh, karena kamu ingin makan, pergilah dan gigit saja batu giok itu. Dengan itu, Fang Lin melepaskan tangannya, dan binatang emas kecil itu melesat langsung ke potongan batu giok terdekat. Retak-retak-retak, suara mengunyah dan menggigit terus terdengar. Gigi binatang emas kecil itu sangat keras. Meskipun batu giok itu sama kerasnya, ketika berhadapan dengan gigi binatang emas kecil itu, jelas tidak ada tandingannya. Serpihan batu berhamburan, retakan muncul di batu giok, semuanya digerogoti oleh binatang emas kecil itu. Tetua berpakaian putih itu tercengang, apa yang terjadi? Makhluk kecil ini benar-benar berhasil memecahkan batu giok yang menyegel tanaman obat. Apa yang sedang dilakukannya? Hentikan sekarang juga, teriak tetua berpakaian putih itu, matanya memerah. Fang Lin menjawab dengan riang, tidak apa-apa, hanya membiarkannya menggertakkan giginya. Tetua berpakaian putih itu hampir gila, menggertakkan giginya. Giling kepalamu, tidak bisakah kau lihat batu giok itu hampir digigit oleh makhluk kecil itu? Fang Lin, hentikan, kau hanya diperbolehkan mengambil 3 ramuan obat di sini. Kau tidak boleh mengambil lebih dari itu. Tetua berpakaian putih itu sangat marah. Fang Lin memutar matanya, berteriak ke arah binatang emas kecil itu, Jin, bekerjalah lebih keras. Berdecit, berdecit. Seolah menanggapi Fang Lin, binatang emas kecil itu meningkatkan kekuatannya dan menghancurkan batu giok itu seluruhnya, lalu dengan cepat menggigit ramuan di dalamnya, tidak memikirkan hal lain saat menjejalkan semuanya ke dalam mulutnya. Tetua berpakaian putih itu sangat marah namun tak dapat dipungkiri bahwa dia hanyalah sebuah ilusi. Bagus sekali. Fang Lin memuji, gigi si kecil ini memang dapat dipercaya. Bahkan bisa menghancurkan batu giok yang keras.
Meskipun binatang emas kecil itu telah memakan satu ramuan obat, Fang Lin sama sekali tidak merasa kasihan. Bagaimanapun, ia mengandalkan binatang emas kecil itu untuk memecahkan batu giok yang membungkus yang lain. Membiarkannya merasakan hadiah yang manis adalah terlalu dini. Batu giok itu mungkin memiliki susunan, tetapi gigi binatang emas kecil itu langsung menghancurkannya. Binatang itu sama sekali tidak dapat menghalangi giginya yang tajam dan keras. Yang harus dilakukan Fang Lin sekarang adalah berdiri santai. Setelah binatang emas kecil itu menelan ramuan obat itu, wajahnya menunjukkan ekspresi mabuk, lalu ia segera melompat ke arah batu giok lain yang tidak jauh dari sana. Bab 396, Aula Kuno Tablet Batu. Hentikan sekarang juga, sialan. Dasar pencuri sialan. Aku akan melawanmu sampai akhir. Di dalam paviliun pengobatan abadi, teriakan memilukan dari tetua berpakaian putih bergema, seakan-akan rumahnya sedang dibakar. Kenyataannya, situasinya mirip seperti rumah yang dirampok. Binatang emas itu terus-menerus menggerogoti batu giok, dan semua bahan medisnya secara alami diambil oleh Fang Lin ke dalam kantongnya. Anak baik Jin, teruslah maju. Semua yang ada di sini untukmu. Aku hanya menyimpannya untukmu. Fang Lin menenangkan binatang emas kecil itu dengan ceria. Binatang emas itu mengangguk dengan serius, sekali lagi membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam tugas mulia dan mencerahkan, menggerogoti batu giok. Tetua berpakaian putih itu begitu geram, sehingga esensinya tampak berkedip-kedip. Baru pada saat itulah, ia benar-benar menyadari makhluk macam apa Fang Lin itu. Pria ini bukan hanya seorang yang luar biasa, tetapi juga seorang bandit yang berani. Leluhurku, setidaknya tinggalkan sebagian, pinta tetua berpakaian putih dengan getir. Fang Lin merenung sejenak, menganggap bahwa kata-kata tetua berpakaian putih itu mengandung kebenaran. Dia bangga dengan prinsip dan reputasinya, dia tidak akan membiarkan dirinya melewati batas kesopanan. Jin, kamu tidak perlu memakan herba yang layu itu. Rasanya tidak enak. Oleh karena itu, Fang Lin menasihati binatang emas itu. Binatang emas itu mengangguk dan fokus mengunyah batu giok berisi bahan obat cemerlang, mengabaikan batu yang layu. Mulut tetua berpakaian putih itu berkedut. Seolah-olah Fang Lin tidak berbicara sama sekali, meninggalkan beberapa ramuan layu sama saja dengan meninggalkan cangkang kosong paviliun pengobatan abadi. Padahal, nilai tanaman herbal yang layu itu dinilai tinggi. Meski khasiat penyembuhannya hilang, tanaman herbal itu memiliki nilai intrinsik yang cukup besar. Fang Lin juga mengamati bahan-bahan obat yang layu, sambil memperhatikan bahan-bahan yang layak untuk digerogoti jin nanti dan dikumpulkan. Beberapa jam kemudian, tetua berpakaian putih itu meninggalkan paviliun pengobatan abadi tanpa minat. Auranya hancur total. Sebaliknya, Fang Lin muncul di belakangnya dengan aura yang bersemi, seekor binatang emas gemuk tertidur di atas bahunya. Baik manusia maupun binatang tampak berseri-seri, suasana hati mereka membaik, membentuk kontras yang mengagumkan dengan ekspresi patah semangat dari tetua berpakaian putih. Setelah memakan 7 atau 8 herba berharga, binatang emas itu merasa kenyang, perutnya membulat dan menggembung, mengubahnya menjadi bola bulu bulat kecil. Fang Lin juga sangat senang karena telah memperoleh banyak sekali tanaman obat. Di antaranya termasuk Ganoderma lucidum api milenium dan Polygonum multiflorum 1000 tahun, harta karun alami yang langka yang perolehannya bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan bagi Fang Lin. Meninggalkan paviliun pengobatan abadi, Fang Lin menoleh ke belakang dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Betapa indahnya tempat itu. Ini baru lantai pertama menara tiang pil. Aku yakin masih banyak yang bisa diperoleh di lantai yang lebih tinggi dan peluang yang lebih besar lagi. Fang Lin merenung, menemukan ketertarikan baru pada menara tiang pil. Binatang emas itu tampaknya telah makan terlalu banyak, tubuhnya dipenuhi dengan energi obat. Karena kelelahan, ia memasang ekspresi mengantuk. Ia telah menelan terlalu banyak tumbuhan dengan khasiat obat yang kuat, dan sekarang ia perlu tidur untuk menghilangkan kelebihannya agar dapat memetabolisme energi obat. Fang Lin memasukkan kembali binatang itu ke dalam tas binatang. Sepertinya binatang itu akan tertidur untuk beberapa saat. Orang tua, kemana kita harus pergi selanjutnya? Tanya Fang Lin. Tetua berpakaian putih itu menggerutu, tidak menunjukkan minat untuk terlibat dalam percakapan dengan Fang Lin. Tanpa gentar, Fang Lin mengambil tindakan sendiri. Kita sudah pernah ke galeri mural dan paviliun pengobatan abadi. Kurasa balai kuno batu harus jadi tujuan kita selanjutnya, kan? Tetua berpakaian putih itu menjawab dengan nada sarkastis, apa selanjutnya? Apakah kamu akan mencoba menggali semua prasasti batu di sana?
Fang Lin menatap orang tua berpakaian putih itu dengan kagum. Orang tua, apakah kamu memiliki kemampuan telepati? Sungguh mengesankan. Orang tua berbaju putih. Zhao Senkong duduk di depan prasasti, ekspresi kelelahan dan kegembiraan tampak di wajahnya. Dia telah memahami 7 prasasti, dan menguasai 7 keterampilan alkimia kuno, dan menuai hasil yang luar biasa. Oleh karena itu, dia sangat ingin mempelajari prasasti batu berikutnya. Di mata Zhao Senkong, pilihan yang telah diambilnya sangatlah bijaksana. Kesempatan apa yang lebih berharga daripada teknik alkimia kuno ini? Fang Lin, tidak peduli seberapa bersinarnya dirimu saat ini, aku tidak akan kalah darimu. Begitu kita meninggalkan menara Tiang Pil, aku akan dengan tulus menantangmu dan menginjak-injak semua kejayaanmu di bawah kakiku. Zhao Senkong bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, pintu besar aula kuno perlahan terbuka. Zhao Senkong terkejut dan ketika dia berbalik, sikapnya membeku. Orang yang membuka pintu itu memang Fang Lin. Kenapa kamu? Zhao Senkong berseru kaget, wajahnya kini menunjukkan ekspresi yang kurang menyenangkan. Apakah Fang Lin membuat pilihan yang sama seperti dia, memilih pil furnace dan berakhir di sini? Ketika melihat Zhao Senkong, Fang Lin tersenyum ceria dan melambaikan tangan. Jadi, Pangeran, Anda juga ada di sini. Karena Zhao Senkong adalah pangeran ke-9 negeri Yun, wajar saja jika Fang Lin memanggilnya pangeran, meskipun dengan nada mengejek. Fang Lin tidak peduli dengan ekspresi dingin Zhao Senkong, dan malah asyik memperhatikan semua prasasti batu yang ada di aula kuno. Banyak sekali, Fang Lin berkomentar santai. Zhao Senkong tetap diam. Suasana hatinya yang baik telah lenyap saat dia melihat Fang Lin. Dia berbalik dan terus mengamati prasasti tepat di depannya. Tetapi Fang Lin hanya mengabaikannya dan berjalan mendekati Zhao Senkong sambil menepuk pundaknya. Apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Zhao Senkong segera menepis tangan Fang Lin, tampak gelisah. Fang Lin menyeringai, bisakah kau memberitahuku siapa saja yang akan dikirim negara Yun untuk mengikuti kompetisi 3 negara mendatang? Zhao Senkong berhenti sejenak, lalu mencibir, apa gunanya kamu tahu itu? Apa urusanmu? Fang Lin menyeringai, tentu saja, itu penting. Tidakkah kau tahu bahwa aku ada di tim negara Qian untuk kompetisi 3 negara? Zhao Senkong mendengar ini, tertawa terbahak-bahak. Apakah negara Qian sudah kehabisan orang-orang yang cakap? Membiarkanmu berpartisipasi dalam kompetisi 3 negara. Sungguh konyol, bahkan menggelikan. Zhao Senkong mengejek tanpa malu-malu. Fang Lin mengangkat bahu, saya belum selesai. Saya hanya pemain pengganti, bukan peserta utama. Zhao Senkong mencibir, jika mereka mempertimbangkan untuk menggunakan pengganti dengan kekuatan elemen tanah 7 tahap milikmu, 3 kontestan utama negara Qian pasti tidak terlalu mengesankan. Fang Lin tidak setuju dengan pernyataan ini. Dia tahu dari pertarungannya dengan Yang Xuanfeng, yang hanya bertukar 15 jurus dengannya, bahwa kontestan lain adalah pesaing yang tangguh dengan kekuatan yang luar biasa. Siapakah yang dikirim negara Yun ke kompetisi 3 negara? Fang Lin bertanya sekali lagi. Zhao Senkong menggerutu, kita abaikan saja golongan lain untuk saat ini. Tentu saja, kakak laki-lakiku, Zhao Senji, akan mewakili keluarga kerajaan negara Yun. Mendengar ini, Fang Lin menjadi merenung, Zhao Senji. Sepertinya aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Mendengar ini, ekspresi Zhao Senkong membeku, lalu dia membalas dengan marah, apakah kamu meremehkan negeri Yun? Bab 397, Prasasti Kuno Tanpa Kata. Fang Lin mengangkat bahunya, aku benar-benar belum pernah mendengarnya. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang kekuatan kakak laki-lakimu Zhao Senji? Zhao Senkong menatap Fang Lin dengan ekspresi tidak percaya dan berkata dengan nada sinis, mengapa aku harus memberitahumu? Fang Lin menepuk bahu Zhao Senkong, lagi pula, bukankah kita teman yang memasuki menara Tiang Pil bersama? Tidak bisakah kau membantuku sedikit? Zhao Senkong tampak jijik saat dia menepis tangan Fang Lin, aku peringatkan kau, menjauhlah dariku, atau aku tidak akan keberatan memberimu waktu yang sulit. Fang Lin mencibir, dengan pikiran yang sempit seperti itu, kamu tidak akan bisa melangkah jauh di masa depan. Dengan itu, Fang Lin pergi. Zhao Senkong hampir terdorong berdiri karena marah. Dia melotot ke arah Fang Lin, lalu memalingkan muka, mengabaikannya sepenuhnya saat dia mencurahkan seluruh perhatiannya pada proses pemahaman prasasti itu. Betapapun menyebalkannya Fang Lin, hal terpenting bagi Zhao Senkong saat ini adalah memahami prasasti di depannya. Setiap prasasti berisi jenis alkimia kuno,
dan ia ingin memahami sebanyak mungkin prasasti tersebut untuk mempelajari lebih lanjut tentang alkimia kuno. Fang Lin sendiri memiliki beberapa teknik alkimia kuno, yang membuat Zhao Shenkong cukup kesal. Dia adalah seorang jenius alami dengan 100 tubuh pemurnian, jadi bagaimana mungkin dia bisa tertinggal dari yang lain dalam hal alkimia. Zhao Shenkong harus menjadi lebih kuat, untuk melampaui Fang Lin dalam segala hal. Seorang lelaki tua berpakaian putih melayang dengan sedih saat ini, masih belum pulih dari penjarahan Fang Lin di paviliun pengobatan abadi. Fang Lin bergerak mengitari prasasti itu, wajahnya menampakkan rasa tertarik. Melihat kejadian ini, lelaki tua berpakaian putih itu tak kuasa menahan diri untuk mengingat penampilan mengerikan Fang Lin di lorong mural, dan ekspresinya pun langsung berubah. Bisakah anak ini mencoba lagi? Pikir lelaki tua berpakaian putih itu dalam hati. Setelah berputar beberapa kali di sekitar prasasti itu, Fang Lin melirik Zhao Shenkong yang tengah bermeditasi di prasasti itu tak jauh dari sana, sudut mulutnya melengkung membentuk senyum tipis. Yah, meskipun tidak terlalu berguna bagiku, aku tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Fang Lin bergumam, dan prasasti di sekelilingnya mulai bersinar. Hah! Zhao Shenkong menyadari keanehan itu, mendongak, dan ekspresinya langsung membeku. Mulut lelaki tua berpakaian putih itu ternganga, mengira anomali itu akan terjadi lagi. Cahaya pada prasasti itu berangsur-angsur berkumpul menjadi bola-bola cahaya lembut, yang diam-diam memasuki tubuh Fang Lin. Fang Lin mulai berjalan di antara prasasti-prasasti itu. Meskipun ia bergerak perlahan, setiap kali ia melewati prasasti, bola-bola cahaya muncul dan memasuki tubuhnya tanpa halangan. Adegan ini amat mengejutkan Zhao Shenkong, dan membuatnya merasa seakan-akan dipukul dengan keras, tercengang. Ini tidak mungkin. Zhao Shenkong meraung marah, wajahnya berubah marah. Fang Lin tersenyum padanya, tidak ada yang mustahil. Zhao Shenkong merasa sulit untuk mempercayainya. Tanpa perlu memahami apapun, selama Fang Lin melewati prasasti itu, dia bisa mendapatkan teknik alkimia yang terkandung di dalamnya, yang sungguh tak terbayangkan. Mengingat kembali bagaimana dia telah bermeditasi di depan prasasti merah untuk waktu yang lama sebelum dia dapat memahami beberapa, dan kesulitan pemahaman meningkat semakin jauh dia melangkah, siapa yang tahu berapa banyak waktu dan energi yang harus dihabiskan. Dibandingkan dengan Fang Lin, dia merasa luar biasa lemah. Ketidakpuasan Zhao Shenkong memuncak, tinjunya mengepal, dan giginya terkatup rapat. Wajahnya tidak bisa lebih buruk lagi. Fang Lin tidak peduli dengan suasana hati Zhao Shenkong saat ini. Dia hanya menyerap alkimia dari prasasti dengan cara yang tidak masuk akal dan menjadikannya miliknya sendiri. Namun sejujurnya, Fang Lin memiliki sebagian besar ilmu alkimia di prasasti-prasasti ini. Hanya sebagian kecil ilmu alkimia yang tidak diketahuinya, dan itu adalah ilmu alkimia yang lahir setelah ia jatuh di kehidupan sebelumnya. Ah, ini benar-benar membosankan. Setelah Fang Lin memahami semua alkimia dari prasasti itu, dia berhenti, menggelengkan kepalanya, dan tampak tidak tertarik. Melihat ekspresi Fang Lin, Zhao Shenkong hampir kehilangan kendali. Dia begitu marah hingga ingin melompat dan menendang Fang Lin hingga mati. Fang Lin melirik Zhao Shenkong dan tersenyum tipis, tidak apa-apa, teruslah pahami milikmu, aku akan pindah ke tempat lain. Dia hendak meninggalkan aula batu kuno ketika orang tua berpakaian putih itu tiba-tiba berbicara, selain prasasti ini, ada juga prasasti kuno tanpa kata di sini, yang memiliki kekuatan misterius. Mendengar ini, Fang Lin menunjukkan minat, di mana itu? Orang tua berpakaian putih itu menunjuk ke arah ujung aula kuno, di mana sebuah lempengan batu biru berdiri. Fang Lin menatap lempengan batu biru itu dengan ekspresi aneh, lempengan batu itu adalah prasasti kuno tanpa kata yang kamu sebutkan. Lelaki tua berpakaian putih itu mengangguk, berkata dengan sungguh-sungguh, prasasti kuno tanpa kata ini luar biasa. Tidak hanya akan membantu penyuling pil, tetapi juga sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Fungsinya yang paling langsung adalah untuk membantu kultivasi, memungkinkan kemajuan pesat di alam. Begitu mendengar bahwa itu dapat meningkatkan wilayah kekuasaannya, Fang Lin langsung tertarik. Saat ini, dia hanya berada di peringkat ketujuh elemen tanah, yang terlalu lemah. Mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal, orang tua? Fang Lin mengeluh. Jika dia tahu ada prasasti seperti ini sebelumnya, dia tidak akan membuang waktu menyerap teknik alkimia dari prasasti biasa itu. Orang tua berpakaian putih itu memutar matanya, prasyarat untuk memahami prasasti itu adalah memahami lebih dari 20 prasasti ini. Mendengar ini, Fang Lin tiba-tiba mendapat pencerahan. Jadi,
begitulah cara kerjanya. Tidak jauh dari mereka, Zhao Shenkong telah mendengarkan sedari tadi, dan ekspresinya membeku saat dia mendengar bahwa dia perlu memahami lebih dari 20 prasasti sebelum dia dapat menggunakan prasasti kuno tanpa kata. Sialan, untuk pertama kalinya, Zhao Shenkong merasa sangat tidak berdaya. Sejauh ini, ia hanya berhasil memahami 4 atau 5 prasasti. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami 20 prasasti? Ketika dia memikirkan penampilan mengerikan Fang Lin sebelumnya, Zhao Shenkong merasa tercekik. Fang Lin berjalan menuju prasasti kuno tanpa kata, tiba-tiba, Zhao Shenkong berdiri dan menghalangi jalannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Fang Lin bertanya dengan polos. Wajah Zhao Shenkong tampak tegas, aku tidak akan mengizinkanmu menggunakan prasasti kuno tanpa kata itu. Fang Lin tertawa terbahak-bahak, atas dasar apa? Prasasti kuno tanpa kata itu bukan milikmu. Zhao Shenkong mendengus, jika aku bilang kau tidak bisa menggunakannya, maka kau tidak bisa. Kalau tidak, aku tidak keberatan mematahkan anggota tubuhmu. Zhao Shenkong cukup percaya diri. Meskipun ia seorang jenius dalam bidang alkimia, keterampilan bela dirinya juga tidak bisa dianggap remeh. Dengan pangkat elemen tanah 8, ia yakin dapat menghadapi Fang Lin, yang hanya memiliki elemen tanah 7. Lelaki tua berpakaian putih itu tidak berkata apa-apa dan hanya menonton dalam diam. Faktanya, selalu ada beberapa konflik di antara para talenta yang memasuki menara tiang pil setiap tahun. Selama mereka tidak melewati batas, dia tidak akan ikut campur. Kau ingin mematahkan anggota tubuhku? Fang Lin menatap Zhao Shenkong sambil menyeringai. Kenapa? Kau ingin mencobanya? Zhao Shenkong mengancam dengan suara dingin.